Baca sejarah. Siapa yang tidak mengenal Minak Jinggo, seorang tokoh legendaris yang dikenal sebagai Raja Sakti Mandraguna dengan senjata pamungkas, gada besi kuningnya. Kisah Minak Jinggo tak terlepas dari sejarah kerajaan Blambangan, sebuah kerajaan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dan merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Tokoh ini sering dikaitkan dengan sifat buruk dan dipercaya oleh sebagian orang sebagai tokoh nyata. Bahkan dalam pentas kesenian Janger, Minak Jinggo sering digambarkan sebagai antagonis dari tokoh Damarwulan. Lalu, apakah yang melatar belakangi munculnya tokoh Minak Jinggo ini? Benarkah ia ada dalam sejarah kerajaan Blambangan? Mari kita bahas 5 fakta menarik tentang Minak Jinggo. Fakta 1. Asal-usul Minak Jinggo. Minak Jinggo pertama kali muncul dalam karya sastra Serat Damarwulan. Karya ini ditulis pada akhir masa keruntuhan kerajaan Majapahit dan kemudian dialih bahasakan pada masa kerajaan Mataram Islam oleh Raden Rogo Prawiro Dirjo III. Dalam Serat Damarwulan diceritakan seorang tokoh bernama Damarwulan yang mengabdi pada kerajaan Majapahit dan berupaya menaklukkan Adipati Blambangan yang dikenal Sakti Mandraguna. Minak Jinggo sendiri digambarkan sebagai tokoh yang memiliki kesaktian luar biasa. Dalam cerita tersebut, ia tidak hanya sakti dalam hal pertarungan fisik, tetapi juga memiliki kemampuan magis yang sangat kuat. Kesaktiannya ini menjadi tantangan besar bagi Damarwulan yang harus mencari cara untuk mengalahkannya. Pertarungan antara Damarwulan dan Minak Jinggo bukan hanya sekedar pertarungan fisik, tetapi juga melibatkan pertempuran batin, di mana Damarwulan harus mengalahkan kesombongan dan kesaktiannya melalui kecerdikannya serta keteguhan hatinya. Damarwulan akhirnya berhasil menaklukkan Minak Jinggo dengan cara merayu kedua istri Minak Jinggo untuk mencuri gada besi kuningnya, yang kemudian dianggap simbol kemenangan kebenaran atas kejahatan. Tapi itu berbanding terbalik dengan sudut pandang orang Blambangan. Perbuatan Damarwulan merupakan perbuatan licik dan tidak kesatria dengan cara merayu istri Minak Jinggo untuk mengambil pusaka gada besi kuningnya. Fakta 2. Alat legitimasi kekuasaan. Diperkirakan cerita Damarwulan dan Minak Jinggo digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan kerajaan Majapahit. Pasalnya, kerajaan Blambangan sering menjadi tempat pelarian bangsawan Majapahit yang tersingkir, seperti Bray Wirabumi, anak Hayam Wuruk yang kalah dalam perebutan tahta, atau keluarga Kertabumi atau Brawijaya V yang dipimpin Lembu Miruda untuk mengokohkan kekuasaan Majapahit. Ditulislah Serat Damarwulan yang menggambarkan keberhasilan Majapahit menaklukkan Adipati Blambangan yang sakti Mandraguna. Fakta 3. Asal-usul seni Janger. Cerita Damarwulan semakin populer berkat seorang seniman bernama Mbah Darji. Ia membentuk kelompok seni yang diberi nama Kars, Karep Adedeake Rukun Sentosa, yang kemudian dikenal dengan seni Janger. Pada tahun 1920-an, Kars mulai memetaskan lakon Ande Ande Lumut dan Bray Wirabumi Menggugat. Lakon Bray Wirabumi Menggugat mendapat perhatian negatif dari Belanda karena dianggap mengajarkan rakyat untuk memberontak pada penguasa saat itu. Dan pada ulang tahun Ratu Wilhelmina pada 30 Agustus 1930, Kars diundang untuk tampil di pendopo oleh Bupati Banyuwangi R. Murtajab dengan mementaskan lakon Damarwulan sesuai permintaan pemerintah Belanda dan melarang lakon Bray Wirabumi Menggugat. Sejak itu, kesenian ini dikenal dengan nama kesenian Damarwulan atau lebih populer sebagai kesenian Janger di Banyuwangi. Dari sini, masyarakat Banyuwangi mengenal tokoh Minak Jinggo dan meyakini sebagai tokoh nyata. Fakta 4. Sejarah Raja-Raja Blambangan.
Blambangan adalah wilayah vasal dari Kerajaan Majapahit. Namun, dalam catatan sejarah tidak ada nama Minak Jinggo sebagai adipati atau penguasa Blambangan. Bahkan, dalam catatan Tom Pires, seorang penjelajah Portugis, Blambangan sudah melepaskan diri dari Majapahit pada akhir abad ke-15. Menurut Babat Sembar, keturunan Lembu Mirudalah yang akhirnya menjadi raja-raja Blambangan. Tokoh yang sering dikaitkan dengan Minak Jinggo adalah Menak Sembar. Namun, tahun dan tokoh dalam Serat Damarwulan tidak cocok dengan catatan sejarah Blambangan. Bahkan, hingga raja terakhir Blambangan, Wong Agung Wilis, anak dari Prabu Tawang Alun, nama Minak Jinggo tidak pernah tercatat. Fakta 5. Kepercayaan masyarakat. Legenda Minak Jinggo telah mengakar kuat dalam masyarakat Banyuwangi. Hal ini tidak lepas dari propaganda Belanda yang menggantikan lakon Bre Wirabumi Mengkukat dengan Damarwulan. Kesuksesan kesenian ini membuat masyarakat Banyuwangi semakin mempercayai bahwa Minak Jinggo benar-benar ada. Bahkan berbagai patung Minak Jinggo dibangun sebagai simbol budaya masyarakat Blambangan yang semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Minak Jinggo bukanlah tokoh khayalan atau bagian dari fiksi belaka. Masyarakat Banyuwangi percaya bahwa Minak Jinggo adalah tokoh nyata yang pernah hidup dan berjuang untuk tanah mereka. Keyakinan ini juga diperkuat oleh adanya beberapa cerita rakyat yang turun-temurun diceritakan oleh orang tua kepada generasi muda. Padahal bukti sumber-sumber primer mengenai keberadaan Minak Jinggo masih belum ditemukan hingga sekarang. Meski cerita Minak Jinggo berakar dari Serat Damarwulan yang merupakan karya sastra fiktif, legenda tentang Minak Jinggo telah menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Banyuwangi. Cerita ini meskipun tidak tercatat dalam sejarah resmi Kerajaan Blambangan, menggambarkan semangat perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan penguasa, baik pada masa Majapahit maupun pada masa penjajahan Belanda. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.